ketika seorang ingin mengejar dunia, maka digambarkan seperti orang yang haus, nggak akan hilang rasa hausnya itu. Yang diibaratkan kalau dia sudah dapat satu lembah emas, dia ingin dapat lembah emas yang kedua. Dan kalau sudah dapat lembah emas yang kedua, dia ingin dapat lembah emas yang ketiga. Barulah berhenti ketika mulutnya sudah disumpal dengan pasir atau meninggal dunia. Itu ngejar dunia nggak ada habisnya itu. Ustaz, tapi kan ada kalimat hikmah yang sudah sering kita dengar itu. I'amal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Tetapi ingat, beramallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok pagi. Itu juga hanya sekedar mendorong kita ngejar dunia itu kerjanya serius gitu aja. Etos kerjanya tetap tinggi, tetapi bukan segalanya untuk dunia. Kan begitu. Tetapi yang paling utama ingat segera mati. Ibaratnya akan datang kematian esok pagi. Kalau kita tahu besok akan mati, pasti malam hari ini kita akan beribadah dengan ibadah yang terindah pasti. Ibadah yang terbaik akan kita lakukan. Maka ketika kita melihat saudara kita berpulang ke rahmatullah, ingat kematian, muncullah sifat atau sikap qanaah, berpuas diri, merasa cukup terhadap dunia. Alhamdulillah ya. Cukup alhamdulillah. Sebab yang namanya manusia itu kalau ditanya keinginannya, tidak akan pernah berhenti untuk mengejar cita-cita yang berikutnya. Ingat, keinginan itu beda dengan kebutuhan. Ya, keinginan itu luas tak bertepi, syahwat. Sementara kebutuhan adalah yang asasi kita butuhkan. Itu yang harus kita pahami itu. Makanya ada rumus, kalau ingin qanaah, sering-seringlah kita melihat ke bawah. Unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru ala tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah kehidupan orang-orang yang ada di bawahmu. Jangan sibuk lihat kehidupan orang-orang yang ada di atasmu, karena itulah yang paling tepat untuk dirimu. Jika engkau tidak melakukan itu, maka engkau akan meremehkan nikmat yang sudah Allah berikan kepada dirimu. Makanya qanaah, berpuas diri atas anugerah yang telah Allah berikan kepadanya. Bapak Ibu sekalian, perindu surga pecinta ilmu, kalau kita masih punya cita-cita, keinginan yang tidak tersampaikan, tidak terwujud, padahal usia sudah senja ini, atau masih punya keinginan-keinginan lain, ingat saja pesan Al-Quran yang satu ini. Qurannya ada di surat Al-Hadid, surat di nomor 57, ayatnya di nomor 23. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Yang demikian itu agar kalian tidak larut dalam kesedihan ketika impian dan harapan luput dari genggaman. Ya. Tetapi terimalah apa yang sudah Allah berikan, karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi kalau ingin qanaah ya, ayat ini harus sering-sering dibaca supaya kita tidak sibuk ngejar dunia. Alhamdulillah ya, Allah sudah berikan kepada kita. Tetapi memang ketentuan semua sudah Allah gariskan. Karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dan bagaimanakah nanti, maka kita diberikan ruang itu untuk ikhtiar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ya. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib kaum kalau mereka tidak berusaha merubahnya sendiri. Ikhtiar sudah kita sempurnakan. Kalau bahasa orang sekarang apa? Yang penting punya duit. Apa duit? Doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Masya Allah ya. Yang penting punya duit ya. Tapi niatnya untuk
mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang sering saya katakan itu, kaya bersyukur nggak apa-apa daripada miskin sombong. Betul atau betul? Biarlah kaya asal bersyukur, tidak mengapa daripada miskin sombong. Ada nggak orang miskin sombong? Orang miskin sombong itu bukan kita bicara status sosialnya, bukan, tapi diuji Allah dengan kekurangan, tidak beribadah.